Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, bagaimana kita boleh datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuji namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat waktu yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Yesus. Mari perkenankan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Mari dengan segenap hati, lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara.
segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi sampai selamanya, sejak di bumi sampai selamanya. Kami mau menyenangkanmu, Yesus Tuhan. Dalam segala perkara kami mau menyenangkanmu. Oh, itulah kerinduan kami, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu selamanya Tuhan, ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu selamanya Tuhan, ku muliakan. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia diriku. Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu selamanya Tuhan, ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu
saudara dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Surabaya. Tentunya di tahun baru 2021, kita juga memiliki harapan yang lebih baik lagi dibanding dengan tahun 2020 yang sudah kita lalui. Bapak Ibu saudara sekalian, kita percaya di tahun yang lalu, 2020, banyak persoalan masalah hidup yang harus kita jalani, persoalan masalah hidup yang harus kita lewati, ya. Senang, susah, manis, pahitnya kehidupan sudah kita jalani. Dan kita percaya kalau Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap bersama dengan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh merasa bahwa hidup ini kok rasanya susah atau sulit, ya. Atau kita merasa sepertinya kenapa Tuhan kok diam saja. Tidak, Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan tidak pernah diam di dalam kehidupan kita. Tuhan itu mengerti siapa saudara, siapa saya. Dan Tuhan itu peduli, ya, peduli kepada kita. Tetapi kalau seandainya seakan-akan Tuhan diam, itu bukan berarti Tuhan tidak mempedulikan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Ingat bahwa Tuhan itu mengizinkan semua masalah persoalan hidup itu harus kita lalui. Oleh karena Tuhan ingin kita menjadi dewasa. Ya, saudaraku, kalau seseorang mau naik kelas, dia harus melewati yang namanya ujian. Seseorang yang mau naik kelas, dia harus mengikuti ujian. Baru setelah ujiannya lulus, dia dinyatakan naik kelas. Jadi kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab di dalam hidup ini realitasnya seperti itu. Persoalan itu selalu ada. Persoalan itu akan silih berganti ada atau datang di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi percayalah sekali lagi, masalah persoalan itu bukan masalah bagi kita. Ya, karena apa? Karena kita percaya melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup, Tuhan mau mendewasakan saudara dan saya. Karena itu mari kita songsong. Tahun 2021 adalah tahun baru bagi kita semua, dan kita percaya semuanya juga akan menjadi baru. Kita akan memperbaharui cara berpikir kita akan memperbaharui kehidupan kita akan memperbaharui seluruh aspek hidup kita. Terlebih lagi berkaitan dengan masalah rohani saudara dan saya. Kita harus tetap belajar. Kita harus tetap di dalam kebenaran. Kita harus terus-menerus berjuang dari hari lepas hari untuk memperbaharui manusia batiniah kita. Kita harus mendadari manusia batiniah kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, kalau saudara dan saya masih diberikan kesempatan seperti pagi hari ini, kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah di GSKI Rehoboth Surabaya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan pemberitaan firman ini, mari kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa untuk pemberitaan firman ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau masih menyertai kami, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, berikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu, dan kami semua Tuhan untuk dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami siap belajar bersama pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Gereja Suara Kebenaran Injil memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah hidup kudus, hidup suci, hidup tak bercacat celah. Yang kedua, langit baru dan bumi yang baru. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab.
Tiga pilar ini sangat penting bagi saudara dan saya. Ya, saudara dan saya harus memahami, kita harus mengerti dengan benar, dan kita melakukan kebenaran ini. Sebab pilar ini adalah kebenaran. Ya, pilar ini adalah kebenaran. Pilar ini seperti soko guru, Bapak Ibu sekalian, seperti tiang, ya, yang menyangga sebuah bangunan. Jadi, yang menyangga kehidupan saudara dan saya di gereja Suara Kebenaran Injil adalah tiga pilar ini. Oleh sebab itu, betapa pentingnya tiga pilar ini bagi saudara dan saya. Mari kita membahas satu persatu pilar-pilar ini. Nah, pilar yang pertama, hidup kudus, hidup suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, hidup kudus, hidup suci ini harus kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Hidup kudus, hidup suci tidak hanya berkaitan dengan moral etika, tentu berkaitan, tetapi tidak hanya berkaitan dengan moral etika saja. Tetapi seluruh aspek kehidupan kita itu harus hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pikiran kita harus kudus, harus suci, hati kita harus kudus, harus suci, perkataan kita harus kudus, harus suci, sikap perbuatan kita harus kudus dan suci. Ya, ini harus Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian? Sebab Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ayat ini dikutip dari Imamat pasal 11 ayat yang ke-44. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Aku di sini adalah Allah. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ini terkait dengan persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ya, pada saat itu, ya, bangsa Israel diingatkan oleh Allah bahwa mereka harus kudus dalam setiap hal. Dalam segala hal, Bapak Ibu sekalian. Dalam segala hal. Mohon maaf tadi saya katakan terkait dengan persembahan, tetapi sebenarnya ini juga terkait dengan apa yang mereka sentuh, apa yang mereka makan, ya, apa yang mereka perbuat. Dan Allah mengingatkan kepada bangsa itu untuk kudus senantiasa di hadapan Allah, sebab Allah itu kudus. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya. Jelas firman ini mengatakan, kuduslah kamu, sebab Allah aku kudus. Bapak Ibu, kalau Allah kudus, saudara harus kudus. Maka tidak ada jalan lain bagi saudara dan saya untuk kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki ini. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita bisa satu chemistry dengan Allah? Satu unsur dengan Allah. Kalau Allah kudus, apakah kita bisa kudus? Ya, karena kita ini orang berdosa, tentu kita bisa mengatakan hal itu. Loh, gimana? Apa aku bisa kudus? Bisa. Saudara itu bisa kudus. Sebab ada Tuhan Yesus yang sudah memperdamaikan saudara dengan Allah Bapa di surga. Sebab ada Tuhan Yesus yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh, ada satu bahan kimia. Ya, ada satu bahan kimia. Bahan kimia ini berguna atau memiliki fungsi untuk mempersatukan minyak dan air. Minyak dan air itu tidak bisa bersatu, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara ambil air, saudara taruh di gelas, kemudian saudara tuangkan minyak, katakanlah minyak sayur, ya, maka minyak itu akan
ada di atas air. Sebab berat jenis daripada minyak ini lebih ringan daripada air. Jadi minyak ini akan mengambang. Nah, ada satu bahan kimia. Kan ini minyak dan air tidak satu unsur, jadi tidak bisa menyatu, Bapak Ibu. Tapi ada satu bahan kimia, kalau kita tuangkan di dalam air yang ada minyaknya itu, maka air dan minyak itu akan menjadi satu. Jadi unsur kimia atau bahan kimia yang kita tuangkan itu bisa mempersatukan minyak dan air. Ya, saya tidak menyampaikan Tuhan Yesus dengan bahan kimia itu, tetapi saya mau mengambil contoh bahwa ada satu bahan kimia yang bisa membuat minyak dan air yang tidak sama unsurnya bisa menjadi satu unsur. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk mempersatukan kita kembali dengan Allah. Untuk mempersatukan manusia yang berdosa ini dengan Allah. Sehingga menjadi satu unsur. Maka kita bisa hidup kudus. Ya, bisa hidup kudus. Caranya bagaimana? Sudah ada contohnya Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya harus serupa dengan dia supaya kita hidup kudus. Hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita harus sama seperti dia. Pikiran kita kudus suci sebab kita memiliki pikiran seperti Tuhan Yesus. Hati kita menjadi kudus dan suci sebab kita memiliki perasaan juga yang sama seperti Tuhan Yesus. Tingkah laku kita, perbuatan kita juga sama, Bapak Ibu sekalian. Kelemah lembutan, ya, kesabaran, kerendahan hati kita, semuanya sama. Nah, ini yang harus saudara dan saya perhatikan. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki unsur yang sama dengan Allah Bapa di surga, satu chemistry, supaya kita sama-sama bisa nyambung. Maka saudara juga harus memiliki unsur yang sama dengan Allah Bapa di surga. Dan unsur tersebut ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara dan saya tidak ada alasan yang lain untuk tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Sebab kalau saudara tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup, maka saudara tidak akan bisa hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki. Maka Bapak Ibu sekalian harus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Allah Bapa di surga. Supaya kita satu unsur. Ya Bapak Ibu, dan di sini dibutuhkan perjuangan. Memang kedatangan Tuhan Yesus itu adalah anugerah. Seperti seseorang ketika dia masuk di perguruan tinggi, katakanlah dia masuk fakultas kedokteran, dan ketika dia diterima menjadi mahasiswa kedokteran di satu perguruan tinggi, dia tidak otomatis menjadi dokter. Dia harus berjuang, dia harus bekerja keras, dia harus belajar untuk meraih gelar dokter. Dan dia disahkan menjadi dokter yang bisa mengobati orang atau bisa praktek, Bapak Ibu sekalian. Ada proses. Ya, diterima di fakultas kedokteran itu seperti saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, itu vouchernya. Ya, tetapi untuk menuju kepada unsur ini, ya satu unsur, maka ada proses perjuangan di dalam hidup kita sampai kita benar-benar seperti Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga saudara dan saya menjadi satu unsur, satu chemistry, dan kita bisa nyambung dengan Allah Bapa di surga. Satu unsur, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena itu di pilar yang pertama ini, saudara dan saya mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus menerima. Ini pilar kebenaran yang penting bagi saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai nanti saudara sudah bekerja keras di dalam bidang pelayanan atau tata layanan di dalam gereja, saudara pikir saudara sudah seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal saudara. Karena apa? Karena saudara tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, Tuhan
tidak menikmati hidup saudara. Saudara tidak hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Saudara tidak hidup kudus dan suci seperti Tuhan Yesus Kristus hidup. Ya, jadi pilar yang pertama adalah bagaimana saudara dan saya harus hidup kudus, hidup suci, hidup tak bercacat celah di hadapan Allah Bapa di surga. Dan caranya adalah saudara dan saya belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita ikuti teladannya. Dia adalah pokok keselamatan. Dia adalah aitios, penggubah hidup saudara dan saya. Ayo, kita sama-sama berjuang Bapak Ibu sekalian. Di tahun yang baru ini kita berjuang. Mungkin di tahun yang lalu 2020 ya kita tidak melakukan itu dengan serius atau tidak sungguh-sungguh. Tetapi di tahun yang baru ini, mari kita rekomitmen. Kita berkomitmen kembali kepada Allah Bapa di surga. Ya Allah, ya Bapa, aku mau. Ya Allah, ya Bapa, aku mau memperbaiki hidupku. Aku mau memperbarui hidupku. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ya masih di bulan ini, masih dalam hitungan hari-hari ini, seorang kawan di Gereja Suara Kebenaran Injil terpapar COVID-19 dan keadaannya sangat parah sebab dia sudah sesak nafas, ya. Menurut kami, ya dia dalam keadaan yang parah. Dan kemudian di hari yang keberapa setelah dia opname di satu rumah sakit, ya di IGD, dia pingsan. Beberapa jam pingsannya, karena dia mengalami masa kritis, dia pingsan. Dan waktu pingsan itu dia cerita, setelah sadar maksud saya, setelah beberapa hari dia cerita. Ya, dia cerita. Jadi waktu pingsan ya nggak bisa cerita Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah sadar, beberapa hari kemudian dia cerita. Nah, pada waktu pingsan itu, dia itu ingat, dia itu seperti kupu-kupu. Ya, dia terbang, kemudian dia melihat keadaan sekelilingnya, kemudian dia melihat situasi bumi, ya dia lihat dari atas. Dan dia melihat bumi itu seperti lautan api. Ya, seperti lautan api. Kemudian karena panas, ya dia merasa haus pada saat itu. Kemudian dari langit, dia ingat dari langit itu tiba-tiba ada air menetes. Kemudian dia membuka mulut dan menangkap air itu. Ya, dia merasa sangat lega dengan air yang menetes di lidah atau di mulutnya. Kemudian sadarlah dia. Itu kurang lebih jam 2 pagi, Bapak Ibu sekalian, dia sadar. Ya, kemudian dia minta minum karena dia haus pada waktu sadar itu. Ya. Kemudian kawan ini kita pindahkan ke rumah sakit yang lain yang lebih memadai. Karena di Jakarta penuh. Kami cari malam itu. Ya kami punya tim, kami ada tim penanganan COVID dari GSKI yang ada di DKI Jakarta. Karena situasi COVID-19 di Jakarta itu sangat tinggi hari-hari ini, maka kami ada tim, kami bantu semua jemaat-jemaat di GSKI yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Nah, kami pindahkan dia. Ya. Nah, kemudian setelah dia sadar, kemudian dia menangis dan dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Ya. Kemudian dia mengatakan, dia tulis WhatsApp itu kesaksiannya, aku selama ini bekerja melayani. Tapi aku lupa mengurus diri sendiri. Aku lupa memperbaiki hidupku untuk berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup kali ini, aku akan pergunakan waktu yang kumiliki ini sebaik mungkin. Dan aku mau mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, itu kesempatan Bapak Ibu sekalian.
Mungkin saudara tidak sampai kena COVID-19, ya. Janganlah, kita jangan sampai kena, ya. Jangan sampai terpapar. Ya, oleh sebab itu kita jaga kesehatan, ngikutin protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sembrono, jangan ceroboh, jangan sembarangan, terutama anak-anak muda. Ya, ingat, kamu memang masih kuat, bisa sembuh kalau terpapar. Mungkin kamu hanya OTG, tapi ingat, ada mama papa di rumah, ada orang tua di rumah, ada oma opa di rumah. Kamu bisa menjadi pembawa COVID-19. Ya, memang kamu tidak masalah, namanya OTG Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau membawa ke rumah, ya, atau saudara sebagai pembawa bibit atau virus daripada COVID-19, kan bisa mencelakakan orang di rumah, Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati, jangan ceroboh, ingat itu. Karena saya melihat banyak, ya, di Jakarta, ada tetangga, ada kawan, dia tidak pernah kemana-mana, tidak pernah pergi kemana-mana, tapi bisa terpapar COVID. Kenapa? Karena anaknya. Jadi jangan anggap enteng, ya, kumpul-kumpul di sana, di sini, ya, bersama dengan teman-teman, minum kopi, dan lain sebagainya. Padahal tanpa kamu sadari, anak-anakku, kamu bisa membawa virus COVID-19 ke rumah dan mengakibatkan orang tua terpapar. Ya, kalau bisa sembuh. Kalau orang tua punya penyakit penyerta, namanya orang tua, usia sudah 50 tahun ke atas itu sudah rentan, Bapak Ibu. Bisa kolesterol tinggi, hipertensi tinggi, bisa bisa diabetes, dan lain sebagainya. Dan itu rentan tertular dari anaknya. Jaga kesehatan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita masih memiliki kesempatan seperti pagi hari ini, ayo bersyukur. Ayo kita memulai hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Artinya kita terus berjuang, ya. Setelah menerima anugerah keselamatan, ayo kita berjuang di sini. Terus supaya hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Dan di situ baru saudara bisa tune dengan Tuhan. Ya, satu chemistry, plug, satu unsur. Ya, sama. Ya. Saudara dan saya harus hidup kudus sebab Allah Bapa di surga adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita membaca di Injil Matius pasal 5 ayat ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi Bapak Ibu, yang suci hatinya adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Karena itu dikatakan saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati. Ayo kita berjuang bersama. Hidup kudus, hidup suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, itu pilar yang pertama. Sekarang pilar yang kedua, yaitu berbicara tentang langit baru dan bumi yang baru. Kalau kita berbicara langit baru dan bumi yang baru, itu adalah masa yang akan datang. Kalau bicara masa yang akan datang, berarti kita bicara pengharapan. Saudara dan saya di tahun yang baru ini pasti punya pengharapan. Kita semua, seluruh umat manusia pasti punya pengharapan. Mungkin pengharapan saudara yang dulunya belum bekerja, di tahun yang baru ini bisa dapat bekerja. Ya, yang dulunya usaha belum maju, ya, karena baru merintis, di tahun yang baru ini usaha bisa maju. Yang dulunya saudara hanya sebagai karyawan bawahan, di tahun yang baru ini saudara bisa meningkat jabatan saudara. Mungkin saudara bisa menjadi supervisor atau manager. Atau mungkin di tahun 2020 atau tahun yang lalu saudara belum dapat jodoh. Kemudian di tahun yang baru ini dapat jodoh. Itu harapan-harapan kita, harapan selama kita hidup. Itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi sesungguhnya ada harapan yang lebih penting dari semua harapan yang ada di bumi ini. Ada harapan yang utama,
yang lebih daripada harapan-harapan kita yang kita miliki selama kita hidup di bumi. Nah, itu yang kita harus cari. Itu yang harus kita kejar. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kematian Tuhan Yesus itu melahirkan saudara kembali. Kita dilahirkan kembali dan kita memiliki kehidupan, yaitu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu apa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Yaitu saudara dan saya di ayat yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi siapa? Dikatakan bagi kamu, bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Itu harapan kita. Langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu mari, saudaraku, pikirkan terus perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Langit baru dan bumi yang baru tidak kelihatan, tetapi dia real, ada di depan kita. Dia nyata, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang harus kita utamakan untuk kita kejar atau menjadi harapan kita satu-satunya. Nah, orang yang hanya menjadikan satu-satunya harapan dalam hidupnya, yaitu langit baru dan bumi yang baru, maka dia tidak akan mencintai dunia ini. Dia tidak terikat dengan dunia ini. Ya, saudaraku, dia tidak terikat dengan dunia ini. Dia bisa menikmati keindahan dunia, tapi tidak terikat. Ingat baik-baik. Kita bisa menikmati keindahan dunia, tetapi tidak terikat. Sebab kita tahu, rumah kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Rumah kita yang sesungguhnya itu ada di langit baru dan bumi yang baru. Itulah harapan kita, yang tidak binasa, yang tidak layu, yang tidak cemar. Di sana tempat kita. Ke rumah Bapa, itulah tujuan hidupku. Ke rumah Bapa, itulah kerinduanku. Saya pernah menciptakan satu lagu ya, yang mengatakan demikian, ya Bapak Ibu. Saya akan menyanyikan. Ke rumah Bapa, kerinduanku. Rumah Bapa, tujuanku, kesanalah tujuan hidupku, kesanalah harapanku. Ke rumah Bapa, kerinduanku, ke rumah Bapa. Sana bertemu muka dengan Yesus, sahabatku, tinggal di sana. Oh, indahnya dalam kerajaan Allah Bapa. Jadi ke rumah Bapa, itulah kerinduan kita semua, saudara. Dan itu menjadi tujuan kita. Dan itulah harapan kita. Bukan berarti kita tidak boleh punya pengharapan di bumi ini, ya. Masih tetap boleh, ya. Kita masih boleh bekerja dan kita berharap
kita berhasil dari pekerjaan yang kita geluti atau usaha yang kita jalani itu, saudara. Boleh, bisa. Tapi harus ingat, bukan itu satu-satunya harapan kita. Karena harapan kita yang sesungguhnya langit baru dan bumi yang baru. Nah, untuk memiliki harapan yang sesungguhnya yang benar-benar kita bisa miliki, ya, harapan yang sesungguhnya langit baru dan bumi yang baru itu benar-benar kita miliki, saudara tidak boleh mencintai dunia. Ingat baik-baik, tidak boleh terikat dengan dunia, dengan segala kesenangan yang ada. Baru saudara, kalau orang tidak mencintai dunia itu, baru bisa memikirkan perkara yang di atas. Tapi kalau seseorang masih sibuk dengan percintaan dunia, dia tidak akan bisa memikirkan perkara yang di atas. Dia pasti tidak bisa memiliki pengharapan yang sesungguhnya, pengharapan yang sebenarnya, pengharapan yang utama dalam hidup kita. Tidak bisa. Ya Bapak Ibu, tidak bisa. Ingat baik-baik, saudara harus memiliki satu kesenangan, yaitu bagaimana kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Itu kesenangan kita. Itu kebahagiaan kita. Ya Bapak Ibu, itu pilar yang kedua. Nah sekarang pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Saudara itu harus hidup dengan penuh tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, dalam segala hal. Ya, sederhana saja. Sederhana saja. Misalkan mengenai diri kita atau tubuh kita ini. Bagaimana saudara dan saya bisa memanage, bisa menata, bisa mengatur tubuh ini. Jadi jangan begini Bapak Ibu, kalau nanti saudara misalkan diabetes mellitus, saudara datang kepada pendeta atau hamba Tuhan, Pak Pendeta doakan saya diabetes mellitus, gula darah saya tinggi Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, gula darah saya 450, tolong Pak Pendeta. Nah, kalau saudara seperti itu, saudara tidak bertanggung jawab. Ya, sebab saudara tidak mengatur pola makan saudara. Kalau saudara mau bertanggung jawab, ya saudara atur pola makan saudara. Sudah tahu saudara cenderung diabetes, ya makan harus kita atur. Jangan yang manis-manis, Bapak Ibu sekalian. Dan yang salah, lebih salah lagi, pendeta mendoakan. Dia tengking itu diabetes mellitus. Itu membuat orang yang sakit tidak bertanggung jawab. Dia semakin tidak bertanggung jawab karena dia pikir dia suka-sukanya sendiri, ya makan tidak dia atur, kemudian gula darahnya tinggi, dia datang ke pendeta, pendeta mendoakan, apalagi doanya manjur, bisa sembuh. Wah celaka Bapak Ibu sekalian. Itu membuat jemaat tidak bertanggung jawab. Pendeta membuat jemaat tidak bertanggung jawab. Pendeta mengajarkan sesuatu yang salah. Ya, yang benar adalah jaga pola makan. Sudah tahu cenderung gula darahnya tinggi. Jangan makan yang manis, Bapak Ibu sekalian. Saya juga sama, saya cenderung gula darah ini tinggi. Saya dari kecil diajar makan yang manis terus. Karena lingkungannya memang semua itu makanannya manis. Saya dulu kecil kan di Tuban, Bapak Ibu sekalian ya. Di Tuban itu tidak jauh dari Surabaya. Kurang lebih 90-100 km dari Surabaya. Dan dulu waktu saya SD, SMP, SMA, saya kalau main juga ke Surabaya. Dan di Tuban itu makanannya manis semua, saudaraku. Ya, ada ketan salak, ya wajib itu. Ada madu mongso, kemudian ada wingko babat. Kalau kita ke Gresik ada pudak. Semua itu manis, saudaraku. Semua manis makanan itu. Ada serapi selong, ada jongkong, itu manis semua itu. Waduh, tes ini lidah saya itu sangat familiar. Dan suatu saat juga karena otak ini sudah menjadi habit ya, terbiasa makanan-makanan seperti itu, kadangkala kepengin.
Ya pengen. Ya nyuri-nyuri juga. Ya, nyuri-nyuri juga. Kalau ketemu itu ketan salah atau wajib itu saya makan juga. Cepat-cepat settlean kalau tahu istri saya marah. Itu namanya saya nggak bertanggung jawab. Ini hal yang sederhana loh Bapak Ibu. Belum hal-hal yang lain. Sudah tahu hipertensi. Kalau di Surabaya itu kan ada gulai. Nah, gulai itu enak sekali. Kenapa enak? Karena ada jeroan Bapak Ibu. Ya, ada usus, ada hati, ada limpa, ada ginjal di dalamnya, ada santan pula. Sempurna itu kerusakannya. Sempurna, saudaraku. Bagi orang yang cenderung hipertensi, cenderung darah tinggi, sempurna itu kerusakannya. Kerusakan di dalam makanan itu, racunnya sempurna. Jangan terus makan itu, gulai, terus kemudian darahnya tinggi, bisa sampai 200, 250, 300 mungkin. Terus datang kepada pendeta, minta didoakan. Pak pendeta, tolong doakan saya. Tengking ini hipertensi. Tengking ini roh hipertensi. Roh hipertensi. Nggak bisa Bapak Ibu. Saudara harus selesaikan dengan tanggung jawab. Jangan makan yang memicu hipertensi. Ingat, jangan makan makanan yang memicu hipertensi. Kalau saudara makan, itu saudara tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, celaka kita. Ada yang lebih parah lagi begini, karena ada penawarnya, Pak, ada obatnya. Obat itu juga racun. Ya, obat itu racun. Jangan saudara pikir, ya, karena ada iklan itu di televisi, ya, ada minuman yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi artinya saudara boleh makan makanan yang memicu kolesterol yang tidak baik dalam tubuh saudara naik, ya, tapi saudara ada minuman yang bisa menawarkan itu menetralisir. Jadi saudara tidak naik kolesterolnya. Itu pembodohan Bapak Ibu. Nggak boleh begitu. Ya, sudah tahu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, jaga pola makan kita. Jaga. Ya, apalagi dalam suasana COVID-19 yang sekarang ini naik. Di Jakarta PSBB lagi, tanggal 11 Januari sampai 25 diperpanjang, bahkan di seluruh provinsi. Hampir semua provinsi yang ada di Indonesia. Ada 35 provinsi, kalau tidak salah, ada 23 provinsi menerapkan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita ikut bertanggung jawab. Ya, jangan nanti nangis-nangis datang kepada Tuhan kalau sudah terpapar COVID-19, minta Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sebelum kita terpapar, ayo kita jaga diri kita. Jangan sembrono, jangan ceroboh. Ya, tadi sudah saya singgung anak-anak muda, jangan kumpul-kumpul sembarangan orang. Kita nggak tahu loh, kenapa COVID-19 tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi kita harus menjaga, pakai masker terus, dimanapun kita berada, kecuali di rumah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pakai hand sanitizer terus, atau cuci tangan dimanapun berada. Kemudian distancing, jaga jarak, ya jangan berkumpul, bergerombol, hindari kerumunan, hindari. Itu bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mengatakan, ya Tuhan lindungi aku, itu bukan berarti Tuhan tiba-tiba memprotek saudara. Tuhan itu mengurung saudara dengan kekuatan yang ajaib, atau dengan sesuatu yang bisa membuat saudara itu tidak terpapar COVID. Tidak demikian. Ya, kalau saudara katakan lindungi aku ya Tuhan dari COVID-19 itu, saudara juga harus punya tanggung jawab. Nah, itu maksudnya. Ya, harus bertanggung jawab. Nah, ini pilar yang ketiga yang dimiliki oleh Gereja Suara Kebenaran Injil. Dan itu harus saudara miliki juga, Bapak Ibu sekalian. Ayo hidup dengan penuh tanggung jawab. Dalam segala hal, apapun itu. Ya, di dalam pergaulan, pertemanan, ya, di dalam menjaga diri untuk kesehatan kita, itu semua tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Ya, saya percaya dengan mendengar kebenaran firman ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan semakin bersungguh-sungguh dalam hidup ini. Ya, hidup kudus,
suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan, memiliki pengharapan langit baru dan bumi yang baru, yang menjadi tujuan utama kita. Itulah yang selalu kita pikirkan dalam hidup ini, perkara-perkara yang di atas, yang nantinya juga kita akan menuju ke sana. Dan yang ketiga adalah hidup dengan penuh tanggung jawab. Ayo jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Surabaya, lakukan ini. Kita kenakan ini dalam hidup kita. Ya, perenungan kita pagi hari ini memang tidak panjang, ya cukup singkat. Tetapi mari kita maknai, mari kita pahami semua ini dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya menjadi slogan. Oh, GSKI punya 3 pilar, hanya slogan. Tetapi mari pilar ini kita kenakan, yang benar-benar menjadi pilar yang menyangga kehidupan kita. Pilar yang menyangga kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah diingatkan 3 pilar yang ada di Gereja Suara Kebenaran Injil yang benar-benar harus kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan pilar itu. Sebab pilar ini adalah pilar yang menuntun setiap langkah hidup kami. Pilar ini menjadi penyangga hidup kami, karena pilar ini adalah kebenaran yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat yang ada, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati orang tua, memberkati cucu, dan memberkati keluarga, saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati Pak Kasan sebagai Gembala Sidang di GSKI Rehoboth Surabaya. Memberkati aktivitasnya, memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau terus menjagai hamba-Mu, Kau terus melindungi hamba-Mu, pakai terus hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Demikian juga dengan seluruh aktivis pengerja yang ada Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah mereka bersatu padu, bekerja sama dengan baik, sehingga GSKI Rehoboth bisa maju, semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Mari kita sambut berkat dari Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini, sampai kedatangan Tuhan, kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.